kedua, kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang dengan undangan kami sudah selarut ini masih bersedia bersama kami untuk mengikuti rilis yang akan kami sampaikan. Rekan-rekan media, bahwa pada kesempatan yang baik ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan merilis perkembangan penanganan perkara, dalam hal ini penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi dan 2 orang ahli. Dan pada hari ini ada beberapa orang yang dipanggil dan dibawa oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka. Dan penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut. Tentu secara rinci akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa tentu kita harapkan ke depan BUMN kita seperti Pertamina tentu akan mengalami banyak perubahan ke arah yang positif, khususnya terkait dengan tata kelolanya, sehingga Pertamina akan memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan rakyat. Rekan-rekan media, tentu seperti apa rilis yang akan disampaikan oleh penyidik pada Jampitsus, kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangannya. Direktur Penyidikan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati Bapak Kapus Penkum serta jajaran. Teman-teman jurnalis yang pada malam hari ini hadir bersama kami, langsung saja saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2003. Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025, kami kembali menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, Subholding, dan kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 59
garis miring FD2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 24 Oktober 2024. Berdasarkan perkembangan penyidikan tersebut, tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dari adanya alat bukti yang cukup, yaitu sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Pak Kabus Penkum, yaitu berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan bukti dokumen yang telah disita secara sah, dan bukti-bukti lain termasuk barang bukti elektronik atau BBE. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS, yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS, yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Jadi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris pada 2 perusahaan sekaligus. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku Komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Itulah 7 tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik pada malam hari ini berdasarkan alat bukti yang cukup. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sudah sehat, selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 24 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penahanan. Yang pertama, surat perintah penahanan nomor 14, kemudian surat perintah penahanan nomor 13, surat penahanan nomor 12, surat perintah penahanan nomor 15, surat perintah penahanan nomor 16, surat penahanan nomor 17, dan surat perintah penahanan nomor 18 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 02 garis miring 2025 tanggal 24 Februari 2025. Adapun kasus posisi
akan saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi